untuk membaca buku tersebut dan viral di negeri tersebut. Buku apa itu? La tahzan. Jangan bersedih. Karya Dr. A'id Al-Qarni, hafizahullah ta'ala. Mbak Ima pernah baca nggak ini? Belum ya? Kalau Mbak Erlina sudah pernah baca belum? Bukunya. Belum. Kalau Mbak Ima belum juga? Sudah. Sudah? Assalamualaikum Pak Ustadz. Teman-teman semua. Waalaikumsalam Teh Nia. Sehat-sehat semua. Ya Allah. Denias juga sehat? Baca apa Pak Ustadz? Ya? Udah baca apa? Buku La Tahzan. Apa Pak Ustadz? Buku La Tahzan. Oh, La Tahzan. Ada di rumah tapi baru selembar kayaknya saya baca. Saya malahan udah baca bukunya Mbak Erlina tamat. Mungkin tahun berapa ya buku itu fenomenal banget itu ya? Ya kira-kira tahun 2000 ya. Apa buku apa? Ustadz Fulana. La Tahzan. Hah? Oh, La Tahzan. Aku udah pernah baca Mbak sih. Erlina mah udah baca kali. Udah baca. Udah dari zaman dulu. Iya, itu udah lama buku waktu saya sebelum pindah ke Bali. 2000-an kali itu buku. Tahun 2000 Iya, ya? 2000-an. Ya, 2000-an. Oh, sudah pernah baca? Mbak Erlina sudah pernah baca selesai atau belum? Iya, sampun. Sudah pernah baca tahun 2007 apa 2006. Oh, Masya Allah. Kalau Mbak Ima sudah pernah baca? Belum, Ustaz. Kalau Teh tadi sudah? Belum ya? Oke. Saya punya tapi nggak saya baca. Ngantuk. Baik. Ini buku luar biasa ya, karena kalau saya tidak salah ada 30-an negara yang viral di negeri tersebut buku ini. Dan bahkan kalau di Indonesia itu sampai-sampai ketika masa-masa itu Dr. A'id Al-Qarni sampai disebutkan ya siapa yang kan dia bahwa anggota DPR itu harusnya baca buku ini. Dan saya waktu perpisahan sekolahan dulu, saya itu hadiahkan buku yang Masya Allah luar biasa. Saya mau membaca bagian daripada buku ini di kesempatan kita saat ini. Boleh? Teman-teman mau dengar nggak? Ya, Pak Ustadz, silahkan. Baik. Yang lalu biarlah berlalu. Mengingat dan mengenang masa lalu, kemudian bersedih atas nestapa dan kegagalan di dalamnya, merupakan tindakan bodoh dan gila. Itu sama artinya dengan membunuh semangat, memutuskan tekad dan mengukur masa depan yang terjadi. Bagi orang yang berpikir, berkas-berkas masa lalu akan dilipat dan tak pernah dilihat kembali. Cukup ditutup rapat-rapat, lalu disimpan dalam ruang pengelupaan, diikat dengan tali yang kuat dalam penjara pengacuhan selamanya. Atau diletakkan di dalam ruang gelap yang tak tembus cahaya. Yang demikian karena lalu telah berlalu. Kesedihan tak akan mampu mengembalikannya lagi. Keresahan tak akan sanggup memperbaikinya kembali. Kegundahan tidak akan mampu merubahnya menjadi terang. Dan kegalauan tidak akan dapat menghidupkannya kembali. Karena ia memang sudah tidak ada. Jangan pernah hidup dalam mimpi buruk masa lalu. Atau di bawah payung gelap masa silam. Selamatkan diri Anda dari bayangan masa lalu. Apakah Anda ingin mengembalikan air sungai ke hulu? Matahari ke tempatnya terbit? Orang bayi ke perut ibunya?
air susu ke payudara sang ibu, dan air mata ke dalam kelopak mata? Ingatlah keterikatan Anda dengan masa lalu, keresahan Anda atas apa yang telah terjadi padanya, keterbakaran emosi jiwa Anda oleh api panasnya, dan kedekatan jiwa Anda pada pintunya adalah kondisi yang sangat naif, ironis, memprihatinkan. Membaca kembali lembaran masa lalu hanya akan memutuskan masa depan, mengendurkan semangat, dan menyia-nyiakan waktu yang sangat berat. Dalam Al-Quran, menerangkan kondisi suatu kaum dan apa yang telah mereka lakukan, lalu mengatakan itu adalah ketika suatu perkara habis, maka selesai pula urusannya. Dan tak ada gunanya mengurai kembali bangkai zaman dan memutar kembali roda sejarah. Orang yang berusaha kembali ke masa lalu adalah tak ubahnya orang yang menumbuk tepung atau orang yang menggergaji serbuk kayu. Syahdan, nenek moyang kita dahulu selalu mengingatkan orang yang meratapi masa lalunya atau mengeluarkan mayat-mayat itu dari kuburnya. Dan konon, kata orang yang mengerti bahasa binatang, sekawanan binatang sering bertanya kepada seekor keledai begini, mengapa engkau tidak menarik gerobak? Keledai menjawab, aku benci hayat. Adalah bencana besar, manakala kita rela mengabaikan masa depan dan justru hanya disibukkan oleh masa lalu. Itu sama halnya dengan kita menghabiskan istana-istana yang indah dengan sibuk meratapi puing-puing yang telah lapuk. Padahal betapapun seluruh manusia dan jin bersatu untuk mengembalikan semua hal yang telah berlalu, niscaya mereka tidak akan pernah mampu. Sebab yang demikian itu sudah mustahil pada asalnya. Orang yang berpikiran jernih tidak akan pernah melihat dan sedikit pun menoleh ke belakang. Pasalnya, angin akan selalu berhembus ke depan. Air akan mengalir ke depan. Tiap kafilah akan berjalan ke depan. Dan segala sesuatu bergerak maju ke depan. Maka itu, janganlah pernah melawan sunnah kehidupan. Selesai nukilan. Ya. Ini bagian dari tulisan jangan bersedih. Bagus ya? Bagus ya isinya ya? Iya, Ustadz. Ya. Tadi di sini penulis hafizahullah ta'ala menerangkan bahwa di dalam Al-Quran itu kisah-kisah ketika Allah bercerita tentang umat Musa, umatnya bagaimana kaum Ad, kaum Hud dan seterusnya, ya. Itu atau kisah-kisah banyak diakhiri dengan apa? Itu adalah umat terdahulu. Umat terdahulu. Beliau jadikan itu sebagai dalil tentang bagaimana sesuatu yang sudah lalu itu dibiarkan berlalu. Dibiarkan dia itu menjadi sesuatu yang dilampaui. Dan bukanlah hal yang baik atau bijaksana bagi diri kita sendiri ketika kita selalu menarik diri kita kepada hal yang telah seharusnya dilampaui. Dia telah lampau. Nah, teman-teman sekalian, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah satu kitab petunjuk yang maha Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan bahwasanya
lillati hiya aqwam. Al-Quran itu memberi Anda pedoman lebih lurus. Ya, jadi mungkin di kehidupan ini ada jalan-jalan yang itu kita kemudian tangkap sebagai sesuatu yang lurus, yang bagus, yang baik, dan benar. Tapi ketahuilah, Quran mengatakan, Al-Quran mengajak Anda kepada sesuatu yang ya akwam. Dia itu yang ditawarkan. Dia itu lebih baik pada apapun yang ditawarkan tentang sesuatu yang lurus. Misalnya, sungguh Al-Quran itu adalah berpegang dengannya, dia telah berpegang pada temali yang sangat. Ketika hanya di sungai misalnya, maka hal yang bijaksana, dia memegang pohon yang besar, tapi pohon hanyut bersama dengan kita. Kalau tidak ada artinya sesuatu yang besar, yang kuat, tapi pegang sesuatu yang kita pandang kuat, tapi hakikatnya hanyut bersama kita. Maka akar-akar kecil yang ada di pinggiran-pinggiran sungai masih lebih berarti dibanding kita memegang ya, kita memegang akar yang lemah yang ada di pinggiran sungai menjadi lebih berarti karena ada kemungkinan kita lebih selamat. Apalagi ternyata dia adalah akar yang kokoh lagi kuat yang ada di tepian sungai lalu kemudian kita memegang padanya. Itu adalah pegangan yang sangat menyelamatkan. Nah, teman-teman sekalian, dalam kehidupan kita arusnya ini arus yang sangat deras. Kita pada hakikatnya di dunia ini terombang-ambing. Kita itu terombang-ambing, kita dibawa oleh angin ke sana kemari, kita digulung oleh topan, kita dikebutkan oleh gelombang dan seterusnya. Karena itu dalam kehidupan dunia kita butuh pengarah, pegangan, kita butuh yang menyelamatkan kita dan sekaligus mengarahkan kita kepada keselamatan yang lurus. Itulah Al-Quran. Makanya Nabi SAW mengatakan, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Lan tadillu ba'dahuma, kalian tidak akan tersesat jika berpegang kepada keduanya. Kalian tidak akan tersesat, kalian wa sunnati dan sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpegang kepada Al-Quran dan berpegang kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah hidup dalam kehidupan kita bersama dengan kita yang tidak ikut dalam terbawa banjir, terbawa arus yang deras dalam hidup kita. Justru dia adalah pengarah, dia adalah pegangan agar kita bisa selamat. Dan wajib bagi kita memegang, karena itu Allah wajibkan untuk kita inginkan keselamatan. Kita inginkan keselamatan. Mana Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah paksa kita untuk berpegang kepada keduanya, bukan karena menginginkan buat kita. Lihat seorang ayah atau seorang ibu yang terkadang memaksa sesuatu karena tahu bahwa hal tersebut adalah dirinya. Seorang ibu membangunkan anaknya di sholat. Lalu anaknya bilang, ya umma, wahai ibu, wahai ya ummi, wahai ibuku, istarihi, istirahat. Atau dia mengatakan roha, istirahat ini. Saya juga ingin istirahat. Lalu ibunya mengatakan, ini bangunkan kamu wahai anak, justru untuk istirahat ini bisa ditangkap ya anaknya, tapi telah dipahami oleh ibunya.
Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui dan memahami segala hal yang kita tidak tahu. Bahkan Dialah yang Maha mengetahui yang lalu. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan buat kita. Karena itu kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk atau diwajibkan untuk berpegang kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita untuk rujuk, ya, untuk kembali kepada apa? Kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan kita pergi dari, jangan lepaskan tali itu dari tangan kita. Jangan kita mau berpisah darinya, mengabaikan Al-Quran dan As-Sunnah. Apapun yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah, jangan kita lepaskan tangan kita darinya. Dia adalah millatul ya'aq. Dia adalah petunjuk yang membawa kita kepada yang lebih lurus. Dan tidak akan pernah bisa diberikan oleh pikiran, akal manusia siapapun, dari manapun. Kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Qur'an yang dan akan datang yang betul-betul mengerti tentang hamba. Adapun manusia ketika menawarkan sesuatu, dia datang dengan ketidaktahuannya. Dia hanya menawarkan sesuatu pengetahuan yang secuil, lalu dia mengira dengan pengetahuan secuil adalah bisa memberikan tawarannya sebagai solusi untuk kehidupan manusia, padahal tidak, sama sekali tidak. Al-Quran adalah pegangan, Al-Quran adalah tuntunan, Al-Quran adalah pegangan yang lillahi ya aqwam, benar-benar bawa selamat lebih baik apapun dan bagaimanapun keadaan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang selalu mau menjadikan Al-Qur'an sebagai pegangan dalam dan berpasrah diri dan mau menundukkan diri terhadap apa yang Al-Qur'an dan As-Sunnah berikan kepada kita sebagai pegangan kehidupan kita. Baik, saya rasa kesempatan ya, apalagi kita berada di penghujung Ramadan. Silakan teman-teman. Kita diskusi ya berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dua pegangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk Al-Quran dan As-Sunnah. Luar biasa kalau kita lihat. Kalau ini bukan penelitian, hanya pengalaman pribadi. Saya seringkali itu terkagum-kagum wah, subhanallah, ternyata Quran dan hadis-hadis Nabi itu menyentuh semua lini-lini kehidupan kita. Ada penjelasannya di dalam Al-Quran dan setelah terbantu oleh seorang ilmuwan ini membantu mengurainya, menemukannya, seorang ilmuwan ini. Sehingga kesimpulan saya sebenarnya hanya minimnya lah pengetahuan yang membuat kita tidak bisa menangkap. Kadang juga ada sebenarnya hal-hal itu ada di depan mata kita, tapi saya tidak tahu bahwa ini adalah sesuatu yang bisa dipahami dengan bagus, dengan metode ini itu bisa dipahami. Jadi belum nyampe ilmunya, nggak nyampe sensitivitasnya ke situ, nggak nyampe apa namanya terhadap ke situ gitu. Oke, silahkan teman-teman yang diskusi kita tentang
Halo. Ya, Ustaz. Ya, Ustadz, mendengarkan. Jadi yang lalu biarlah berlalu kan. Ya, ya. Mbak Emma. Mungkin ada diskusinya Mbak Emma. Ya, Ustaz. Diskusi tentang Al-Quran apa ya, Ustaz? Rodok blank Ustadz, aku Ustadz. Hari mungkin telat kali enggak dengar bacaannya tadi. Oh, saya mendengarkan puisi cinta tadi itu. Oh, Yang Saya lalu juga biarlah mendengar. berlalu, disimpan di kegelapan hatimu. No hatiku kalian, Nek. bagus ya bukunya Mbak Tari ya. Iya, cukup bisa dipahami bahasanya. Yang lalu biarlah berlalu, toh. Terus apa meneh, Ustadz? Jadi nggak usah memikirkan yang sudah terjadi untuk menuju masa depan. Begitu, toh? Iya. Dan masa depan. Iya. Nggak usah dipikirkan, tapi itu adalah bagian kita menjadi masa depan gitu ya, Ustadz. Ngono Mbak ya. Masa lalu. Agar tidak pup masa depan kita. Karena ketika seseorang hidup dengan mimpi buruk masa lalu, pupus masa depannya. Terbukti orang bunuh diri itu kan pupus masa depannya. Karena dia hidup dengan mimpi buruk di masa lalu. Ya kan Mbak Tari ya? Setuju Ustadz, saya setuju sekali ya. It's happen ya, sudah terjadi ya wis lah. Sudah paham apa yang mesti dilakukan ya wis lah. Tapi tidak semua orang kayak gitu kali Ustadz. Mungkin kalau agamanya dan teman-temannya itu juga di sekelilingnya bisa memberikan support itu kan juga bagus ya. Kadang orang-orang yang kayak gitu sampai akhirnya bunuh diri itu kan ya mesake saja nih. Mungkin positif itu iya. bahaya. Belum Bahaya. kenal Mbak Tari mungkin. Iya kayak ya Kurang oke, nongkrong. Kurang nongkrong kita. Kurang nongki. curcol-curcol. Iya, kurang curcol-curcol. Lo kangen lo iki wis lawas rek gak nongki-nongki rek ngopi bareng ngono. Loh, semalam sudah nongki tuh. Kita lama nggak nongkrong sama Mbak Ainun ini. Iya, nggak nongki-nongki ayo. Semalam itu ya. Iya, semalam gitu. Oh, Mbak Ita itu ya seru. Nongki tuh, nongki. Iya, nongki Ustadz. Sebenarnya bagus kalau kita itu ini ya. Berkumpul sama teman gitu. Jadinya setidaknya ada bahan cerita. Jadi nggak mesti apa senengnya bergelut sama yang masalahnya aja. Kadang orang nggak bisa keluar karena kan ya itu tadi sekelilingnya juga nggak bisa membantu gitu loh. Betul. Kadang kan juga, tapi dari diri kita juga mungkin nggak mau juga untuk mengungkapkannya itu juga susah. Tapi kalau teman-temannya patient enough, gitu, istilahnya sabar mendampingi, walaupun tidak berbicara didampingi aja kan lama-lama juga bisa bershare gitu loh, kayak begitu. Tapi yang pasti sih memang karena ya kalau kita dilandasi dengan agama yang kuat sih juga dan teman-teman yang positif, insya Allah ya untuk acara bunuh diri itu nggak ada di kamus, Ustadz. Iya. Kopinya seenak loh, nongki juga endol, Jin. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan kalau kamu menemukan teman yang positif itu, pegang tangannya, jangan engkau lepaskan, walaupun terkadang mereka membuat kau marah. Dan kadang-kadang
Karena sesuatu yang ada di pikirannya tentang diri kita atau tentang sesuatu yang baik dalam pandangannya dia, terkadang itu membuat kita kesel, membuat kita marah. Nah, tapi Imam Syafi'i mengatakan, kendati dalam kondisi ini jangan dilepaskan. Jangan dilepaskan. Ketika kita tahu bahwa ini positif bagi saya, tapi bikin kita kesel, jangan dilepaskan, kata Imam Syafi'i. Kita harus kenali orang yang bisa memberikan input positif kepada kita. Hal yang sebenarnya, kendati pun dia membuat kita kadang-kadang kesel, tapi jangan dilepaskan. Apalagi di kondisi-kondisi tertentu yang berat dalam diri kita, karena mungkin positifnya dia itu akan sangat membantu. Jadi orang yang bunuh diri itu singkatnya karena dari dirinya sendiri, dari dalam ya Mbak Taria. Yang kedua karena kurangnya teman-teman positif ya Mbak Taria. Iya, support system. Ada satu film ya waktu itu Mak yang kita news A Star is Born itu ya Mak ya. Orang sudah mau jadi baik, dia tuh udah jadi mau baik karena dia ingin membahagiakan istrinya, dia udah mau baik. Terus dia diinfluence sama orang lain yang punya kepentingan. Jadi dia dikasih sugesti kalau dia itu membuat hidup istrinya itu sedih, dia menyusahkan istrinya, dia membuat karir istrinya nggak baik dan lain sebagainya. Dia diomongin kayak gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Karena dia ngerasa hidupnya nggak berguna. Padahal dia sudah punya niat untuk membahagiakan istrinya. Kayak gitu Ustadz. Makanya jahat banget orang tuh. Ini saya tuh kemarin ya dengar-dengar. Menurut saya orang yang jahat itu adalah orang yang berinteraksi atau membuat satu hubungan dengan siapapun, tapi tanpa sadar dia membuat orang lain itu bodoh dan membuat orang lain itu tidak mencintai dirinya dia sendiri. Menurut saya itu relation yang sangat buruk gitu loh. Entah dalam pertemanan, persahabatan, suami istri atau apapun keluarga. Itu menurut saya perbuatan yang jahat. Dan karena hanya muncul karena ego ya, bukan karena kasih sayang atau welas asih. Oh, Sandal Swallow itu dah, lagunya Sandal Swallow. Iya, ingat kan, Mak? Iya, Sandal Swallow. Sandal Swallow. Judul lagunya tuh Swallow. Kita menjadi Sandal Swallow. Kita plesetin jadi Sandal Swallow. Itu bagus itu Ustadz. Maksudnya dari psikologis. The Star is Born. Padahal orangnya udah mau bener, mau ini, tapi support sistemnya tuh membuat orang itu akhirnya putus asa dan dia merasa bahwa hidupnya dia tidak berguna. Akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Iya. Terus gimana Ustadz kalau ada orang gini, misalnya ini ya, ada orang melakukan kesalahan, ada orang kepleset, terus orang lain tuh komentar, wah dia kurang iman. Menurut Ustadz gimana? Orang terpleset itu membutuhkan mantap daripada orang yang mengatakan itu kurang iman makna negatif ya, maksudnya mengatakan itu kepada yang bisa menunjuk orang yang bagaimana praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada kelembutan lemah lembut
lembut itu kebutuhan semua orang. Dan sebagainya itu butuh kelembutan. Kelembutan itu kebutuhan dasar setiap orang. Mana sih sifat lembut itu? Lembut itu mau beri contoh ya, sifat Allah itu kan salah satu nama Allah apa? Al-Latif, betul? Al-Latif artinya halus, ya. Jadi Allah itu punya kelembutan. Mau lihat satu kelembutan Allah? Hari mau lihat salah satu kelembutan Allah? Saya akan contohkan. Mau? Mbak Emma mau? Mbak Ita mau? Mbak Fuli mau? Mau, Ustaz. Iya, iya. Mau. Suaranya kurang jelas, Ustaz. Mau apa Ustaz? Sorry, mau apa ini? Sorry, saya tadi ketinggal ke belakang. Mau apa ini? Saya mau minum kopi kalau saya mau. Allah itu salah satu namanya adalah Al-Latif, Maha Lembut. Oke. Saya contohkan salah satu kelembutan. Oh ya. Baik. Mau, Ustaz. Dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak orang berinfak, sedekah, dengan dengan apa? Dengan hasanah. Qard itu apa? Artinya pinjaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut infak yang meminta kita, menyuruh kita untuk berinfak. Infak itu dengan apa? Dengan pinjaman. Pinjaman itu ma'ruf. Kita tahu bersama pinjaman itu adalah pemberian yang harus dikembalikan. Dan harta kita ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul nggak bahwa kita ini milik Allah? Betul. Kita ini milik Allah. Jangan harta kita. Kita pun milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah ketika meminta kita untuk berinfak, mengajak kita berinfak, Allah justru mengajak kita untuk meminjamkan hartanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada bentuk latifah di situ, ada bentuk kelembutan di situ. Seperti kayak apa, Ustaz? Jadi dalam Al-Quran Allah mengajak kita untuk berinfak, bersedekah, menginfak. Dan Allah sebagai qard, sebagai pinjaman untuk Allah. Ya, sebagai pinjaman untuk Allah Ta'ala. Dan itu kan pasti dikembalikan, betul ya? Maka itu dikembalikan. Allah itu sebagai pinjaman kepada Allah Ta'ala yang Allah akan kembali. Nah, Allah pinjaman kita menyuruh kita berinfak. Padahal sesungguhnya kita ini kalau Allah bahwa Allah dengan bisa menangkap kita ini bahwa di situ ada Bisa, Ustaz. begitulah Bisa. manusia ini butuh Bunda kok nggak mau keluar. manusia ini butuh kelembutan, sehingga kalau ada orang yang terjatuh orang yang terjatuh itu butuh kelembutan. Maka ketika dia terjatuh justru kita mendekat
dengan kelembutan. Jangan justru kita hardik, mencela, apalagi sampai hari bukan dari kita. Lemah lembut. Jadi pentingnya yang tidak ada kelembutan, maka itu tanda bahwa kurang iman. Ya, misalnya ada orang yang terjatuh dalam kesalahan, kita langsung mencaci, merendahkan. Nah, itu jadi tanda bahwa kurangnya PR. Nyambung nggak itu jawaban saya dengan pertanyaannya Mbak Erlina itu? Iya Ustadz, artinya kita memang harus latihan bersikap lembut ya. Manusia itu butuh kelemah lembutan. Ini tentu teori yang tidak mudah. Prakteknya tidak mudah karena manusia ini punya batasan. Tidak semua orang sama batasannya, berbeda-beda tergantung bagaimana latihannya dia. Dia latihan orang. Kita ini punya keterbatasan. Nanti berbeda-beda kadar kemampuannya orang. Misalnya kadar kemampuan bersabar itu nanti tergantung seberapa kuat sih dia melatih dirinya. Tapi yang pasti kebutuhannya manusia terhadap kelembutan itu sangat besar, dan itu kebutuhan dasarnya manusia dalam interaksi. Ada kelemah lembutan. Bahkan sampai pun dalam kondisi yang keras. Kalau dalam Islam, antara kelemah lembutan dalam Islam, misalnya ada hukum Islam. Hukum Islam itu dilakukan dengan lemah lembut juga. Ya, ya sampai misalnya ya saya contohkan misalnya perang itu tidak boleh memukul, tidak boleh melukai wajah dan lain sebagainya. Oke. Jadi sebenarnya bahwa kebutuhan dasar. Hendaknya kita melatih diri kita, dan itu nanti beda-beda tuh kemampuan orang sampai di level apa kemampuan dia dalam berlembut. Lanjut. Mbak Emma itu bertanya itu mungkin. Nggak Ayo, ada. daripada Nggak kita ada pertanyaan, Ustaz. Mendengarin aja. Nggak ada pertanyaan, Ustaz. Oke. Yang lain silahkan. Kita masih ada 5 menit lagi. 10 menit lagi. Kalau ada apa ya? Mau nanya apa, Ustadz? Saya juga bingung aku. Belum ada inspirasi pertanyaan, Ustadz. Baiklah kalau gitu. Diskusi kita cukupkan ya. Baik, Ustadz. Memberikan kebaikan buat kita semua, khususnya di Amin. Di sisa-sisa yang terakhir dari bulan Ramadan. Beberapa hari lagi tersisa, masih memungkinkan untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya.
Iya Ustadz, insya Allah. Satu hari Fudail bin Iyad bertemu dengan kakek tua. Ternyata ketika ketemu itu spontan Fudail bin Iyad bertanya kepadanya, "Wahai kakek, berapa umurmu?" Orang itu mengatakan 60. Ya, 60. Al-Fudail seorang ulama besar, beliau berkata, "Kalau begitu, engkau sudah hampir sampai." Maksudnya sudah dekat dengan kematian, karena kan Nabi itu 60 berapa tahun? 63 atau 62 tahun ya, 63 tahun. 62. 62 tahun. Berarti kamu sudah hampir sampai. Seketika kakek itu bersedih, menangis. Lalu kemudian dia mengatakan, ya saya sampai tapi belum ada bekal. Ya. Fudail mengatakan, mungkin yang lalu itu dari 60 tahun itu kurang sebagai tempat berbekal. Kalau itu kurang, jangan sampai Anda terlalaikan di masa yang tersisa. Anggaplah masih ada 2 tahun. Kalau yang 60 tahun itu lalai, jangan sampai terlalaikan di masa yang tersisa. Masa yang tersisa. Nah, masa yang tersisa itulah masing-masing kita masih bisa manfaatkan. Yang tersisa bisa kita manfaatkan. Dan banyak hal yang kita bisa manfaatkan dalam kita sisa waktu kita. Termasuk sisa Ramadan yang hanya mungkin sekitar 3-4 hari. Untuk memanfaatkan yang tersisa untuk tetap mengambil manfaat Ramadan di hari-hari tersisa. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Barakallahu fikum. Allahumma wa bihamdika. Wa la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.